Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membedah arsitektur ekosistem aviasi dengan fokus mendalam pada peran Supply Chain Management atau SCM dan Maintenance, Repair, and Overhaul dalam manajemen pemeliharaan pesawat global. Kita akan melihat bagaimana orkestrasi rantai pasok menjadi penentu keberlangsungan bisnis dirgantara. Penerbangan bisnis adalah ekosistem yang sangat kompleks. Di sini kita melihat SCM bukan sekedar fungsi pendukung, melainkan strategic enabler. Keberhasilan operasional bergantung pada interaksi dinamis antara Original Equipment Manufacturer atau OEM, pabrikan suku cadang, organisasi MRO hingga otoritas regulator. Efisiensi biaya dan ketersediaan pesawat ditentukan oleh seberapa baik simpul-simpul ini terhubung. Kemudian kita berlanjut ke definisi MRO. MRO bukan sekedar bengkel pesawat. Ini adalah proses restorasi fungsi dan optimasi nilai. Ada segitiga strategis yang harus diseimbangkan. Yang pertama, keamanan atau safety sebagai parameter mutlak, menjamin armada beroperasi dalam parameter keamanan regulasi penerbangan nasional dan global. Kemudian yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi untuk menekan AOG atau Aircraft on Ground. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yakni optimalisasi biaya melalui pengelolaan inventaris yang presisi, mengurangi total cost of ownership atau TCO melalui pengelolaan inventaris presisi. Kemudian matriks tipologi MRO. Di sini ada 4 kategori operasional. Tidak semua MRO sama. Kita membaginya ke dalam 4 kategori operasional. In-house MRO yang fokus pada kemandirian maskapai. Kemudian ada independent third party yang mengejar netralitas pasar. Kemudian di sini ada airline third party MRO yang melakukan ekspansi komersial, dan OEM MRO yang fokus pada dukungan purna jual spesifik pabrikan. Sebagai contoh di sini kita lihat in-house MRO yaitu afiliasinya bagian internal maskapai, kemudian klien utamanya yaitu armada sendiri. Seperti contoh airline yang ada di Indonesia seperti Susi Air atau Garuda Indonesia, dan fokusnya yaitu kemandirian absolut. Kemudian di sini independent third party, afiliasinya independen atau swasta. Untuk klien utamanya berbagai maskapai global, tidak hanya dalam negeri. Seperti contoh PT ANI atau Aero Nusantara Indonesia. Kemudian fokusnya yakni fleksibilitas dan netralitas pasar. Yang ketiga, airline third party MRO, afiliasinya terhadap anak perusahaan maskapai. Klien utamanya yaitu induk maskapai itu sendiri, dan juga bisa menerima dari luar. Seperti contoh yang ada di dalam negeri yakni GMF atau Garuda Maintenance Facility, yakni merupakan anak perusahaan daripada Garuda Indonesia. Namun GMF juga dapat menerima beberapa pesawat dari airline luar. Fokusnya yakni ekspansi layanan komersial. Dan yang terakhir yaitu OEM MRO, afiliasinya terhadap pabrikan pesawat terbang. Klien utamanya yakni pembeli produk OEM seperti beberapa airline, dan contohnya yakni PT DI, Boeing, dan Airbus. Fokusnya yakni dukungan purna jual spesifik pabrikan. Jadi terdapat banyak sekali beberapa pabrik-pabrikan OEM yang ada di dunia. Kemudian spektrum layanan MRO atau skala kompleksitas. Di sini kita lihat ada 5 tingkatan daripada kompleksitas dari MRO. Spektrum layanan MRO bergerak dari skala ringan hingga modifikasi strategis. Dimulai dari yang paling ringan yakni line maintenance, yang terdiri dari pengecekan transit,
daily, weekly checks atau checks, fokus pada penyelesaian kendala ad hoc harian. Kemudian ada airframe heavy maintenance atau perawatan menengah. Di sini biasanya terjadi inspeksi dan perombakan struktur rangka sesuai jadwal regulasi pesawat keluar dari layanan sementara. Untuk aircraft heavy maintenance sendiri biasanya pengerjaannya ada di hanggar dan juga terdapat beberapa tingkatan seperti C-check, C01, C sampai G06, atau mungkin juga bisa sampai ke D-check atau overhaul. Kemudian berikutnya ada komponen overhaul, lebih spesifik. Jadi perbaikan komponen kritis di luar mesin seperti EPU, landing gear, dan unit hidrolik, dan lebih spesifik ke komponennya. Dan kemudian berlanjut ada dapat engine overhaul. Engine overhaul berarti pembongkaran total mesin, disassembly, inspection, repair, reassembly, dan testing. Sampai engine akan dibawa ke workshop atau biasa kita sebut engine shop untuk dilakukan overhaul di sana. Dan kemudian yang paling skala tertinggi daripada MRO dari segi kompleksitasnya yakni modification dan retrofit, yakni adalah desain ulang interior atau konversi model bisnis. Sebagai contoh, pesawat penumpang menjadi freighter atau kargo, atau juga bisa reconfig cabin daripada pesawat. Semisal suatu airline ingin melakukan modifikasi terhadap cabinnya, seperti sebelumnya untuk yang zone paling depan dia memakai first class seat, kemudian maskapai ingin untuk menambah jumlah ekonomi, jadi untuk first class seatnya itu akan dilepas dan akan diganti dengan seat ekonomi atau premium ekonomi. Jadi seperti itu. Hal tersebut merupakan juga salah satu layanan atau servis yang diberikan oleh MRO terhadap airline. Kemudian konsep SCM, integrasi lintas fungsi dan organisasi. SCM adalah SCM dalam aviasi adalah integrasi lintas fungsi. Ini mencakup kolaborasi internal antara departemen engineering, procurement, dan marketing, serta manajemen eksternal yang melibatkan maskapai hingga vendor logistik. Tujuannya satu, pengiriman barang presisi untuk menjaga kelayudaraan. Nah, seperti kita lihat di sini terdapat ada dua, manajemen internal perusahaan cross functional, kolaborasi antar departemen seperti engineering, procurement, IT, marketing, dan bahkan produksi untuk membentuk satu siklus operasional yang harmonis dalam entinitas MRO. Kemudian untuk manajemen eksternal atau interorganisasional, keterlibatan berbagai perusahaan independen seperti maskapai atau yang pemilik pesawat, kemudian pabrikan atau yang membuat pesawatnya, kemudian penyedia logistik, serta beberapa vendor dengan satu tujuan, pengiriman barang presisi. Nah, dari kedua manajemen inilah yang akan saling berinteraksi lintas fungsi untuk menjalankan yang namanya suatu bisnis aviasi. Kemudian arus dinamis rantai pasok MRO. Rantai pasok bergerak dalam 3 arus utama. Yang pertama arus produk fisik, yakni suku cadang dan pesawat. Kemudian arus keuangan atau model kerja, dan arus data atau informasi. Komunikasi dua arah yang transparan antara supplier dan pelanggan adalah kunci untuk memitigasi keterlambatan. Seperti pada gambar kita bisa lihat di sini sebelah kiri adalah supplier atau pemasok, dan yang sebelah kanan yakni ialah customer atau airline atau bisa kita sebut pelanggan. Di sini kita bisa lihat flow-nya. Dari supplier dia menyuplai produk flow, yakni aliran bahan mentah suku cadang dan pesawat, jadi dari pemasok ke pabrikan, distributor hingga ke pelanggan akhir. Kemudian dari customer sendiri juga di sini kita lihat primary cash flow atau keuangan, yakni aliran pembayaran berbalik arah. Modal bergerak dari pelanggan kembali ke distributor, pabrikan, dan akhirnya ke pemasok komponen dasar. Nah, kemudian di sini
terdapat lagi hubungan antara pemasok dan customer, yakni information flow atau data, komunikasi dua arah antara pemesan dan pembeli, seperti estimasi, pelacakan, tracking, jadwal maintenance, dan kontrol kualitas bergerak dinamis antar seluruh aktor logistik. Jadi gitu. Kemudian 6 pijakan utama SCM dalam aviasi. Efisien. Yang pertama efisiensi biaya, kualitas standar material, fleksibilitas terhadap pasar, inovasi solusi kecepatan atau OTP, dan antisipasi risiko melalui visibilitas jaringan yang kuat. Efisien menghasilkan output layanan dengan biaya operasional yang kompetitif dan terukur. Dan kualitas mempertahankan standar material dan keselamatan ketat selama pergerakan antar batas negara, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian, arsitektur struktur SCM internal MRO. Di dalam organisasi MRO, struktur SCM dibagi menjadi 5 divisi vital. Supplier sebagai penyedia suku cadang, kemudian procurement division, ujung tombak eksekusi, berkomunikasi juga secara intensif untuk menegosiasikan harga dan kebutuhan suku cadang. Kemudian logistik service provider, yakni jembatan kritis penghubung antar negara, menjamin barang tiba dari pemasok ke tujuan tanpa keraguan atau tanpa kerusakan. Kemudian terdapat warehouse dan inventory, ini sebagai tempat penyimpanan fisik yang mengelola iklim dan keamanan spare part sebelum digunakan. Dan yang terakhir yakni technical division, yakni operator lapangan yang mengeksekusi perawatan dan modifikasi langsung pada pesawat terbang. Selanjutnya, diagnostik strategis inventaris MRO, push and pull. Kita menggunakan dua pendekatan diagnostik, yakni sistem push, yakni make to forecast untuk barang-barang konsumsi cepat, fast moving, dan sistem pull, make to order, untuk komponen mesin bernilai tinggi. Strategi hybrid seringkali menjadi pilihan terbaik untuk menyeimbangkan stok dan biaya. Jadi begitu. Jadi ada beberapa material yang emang harus di stok, dan juga ada beberapa material yang emang tidak bisa di stok. Jadi hanya akan dilakukan order ketika emang sedang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Studi kasus jebakan rantai pasok konvensional. Belajar dari sejarah, Boeing pernah terjebak dalam flat structure, di mana mereka berinteraksi langsung dengan ratusan pemasok kecil. Akibatnya, fokus mereka terpecah antara mengelola logistik mentah dan merakit pesawat, yang menyebabkan hilangnya pangsa pasar ke kompetitor seperti Airbus. Jadi dulu Boeing itu hanya melakukan pengerjaan final assembly. Jadi untuk seluruh barang-barang komponen-komponen kecil dari pesawat itu dia menaruh di beberapa seperti kita lihat perusahaan-perusahaan yang memproduksi part-part dari Boeing tersebut. Nah, awalnya Boeing itu berinteraksi langsung dengan ratusan pemasok bahan mentah atau raw material. Akibatnya terjadi hilang fokus, sehingga terjadi kehilangan pasar. Nah, kemudian Boeing melakukan restrukturisasi melalui model tiering. Mereka mendelegasikan tanggung jawab kepada agregator tier 1, seperti bisa kita lihat pada gambar. Nah, jadi Boeing ini mendelegasikan tanggung jawab kepada agregator tier 1. Di sini terdapat 3 tier 1, contoh Comac. Nah, kemudian tier 1 ini bertanggung jawab terhadap hasil dari tier 2, sehingga dan tier 2 juga bertanggung jawab terhadap tier 3. Jadi segitu. Dengan model ini, Boeing dapat kembali fokus pada jaminan kualitas dan perakitan sistem, sementara kompleksitas vendor dikelola oleh mitra tier 1.
Nah, sebagai penutup, SCM adalah jantung dari bisnis aviasi. Keberhasilan MRO tidak hanya diukur dari keahlian teknis di hanggar, tetapi dari presisi orkestrasi rantai pasok di belakangnya. SCM yang efektif secara langsung mentransformasi aset menjadi ketersediaan armada yang tak terputus secara global. Nah, di sini kita bisa lihat kesimpulannya, integrasi mutlak keberhasilan MRO, AOG Prevention, SCM aviasi yang tangguh mengeliminasi aircraft on ground, memastikan dispatch reliability, dan mempertahankan nilai miliaran dolar dari aset dirgantara global. Jadi berikut yang dapat saya sampaikan mengenai supply chain management pada bisnis aviation. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.